Halo Sobat Budidaya, tentu kalian sudah tidak asing dengan ikan yang satu ini, jenis ikan herbivora yang banyak dibudidayakan di Indonesia. Selain dagingnya yang lezat, ikan ini juga kaya akan nutrisi, termasuk omega 3, B12 yang baik untuk kesehatan otak dan sistem saraf. Ciri-ciri ikan ini berbentuk torpedo. Seluruh tubuh ikan dipenuhi sisik berbentuk lingkaran berwarna perak. Dari bagian penutup insang sampai ke ekor terdapat garis penghubung. Sudah ketebak kan? Yap, betul, ikan bandeng. Ikan bandeng menjadi komoditas utama perikanan. Kita perlu mengoptimalkan budidaya perikanan guna memenuhi kebutuhan gizi dan memperkuat industri perikanan Indonesia. Untuk mendorong peningkatan produksi ikan bandeng, perlu dilakukan pengembangan pola dan kebijakan yang tepat dalam bidang perikanan budidaya ikan bandeng. Hal ini penting untuk memenuhi target produksi dan memperkuat industri perikanan. Ketersediaan benih berkualitas juga merupakan faktor penting untuk menjamin keberhasilan budidaya. Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate dapat menjadi pelopor dan juga pionir dalam mempromosikan produksi ikan bandeng dan membawa perubahan dalam industri perikanan Indonesia. Untuk memproduksi nener ikan bandeng secara berkualitas, ada 3 sarana utama yang harus ditunjang dalam pembenihan ikan bandeng. Pertama, bak pemeliharaan induk. Kedua, bak pemeliharaan larva. Dan ketiga, bak pakan alami. Untuk bak induk, harus dirancang dengan desain yang baik. Bentuk bak yang disarankan adalah beton dengan diameter 10 meter dan kedalaman 3 meter. Dengan volume air bak 240 ton. Proses seleksi induk ikan bandeng merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam pembenihan lo Sobat Budidaya. Kriteria ikan yang akan menjadi induk memiliki bentuk badan normal, gerakan lincah, susunan sisik teratur, tidak ada luka pada sisik, serta tidak cacat. Umur ideal yang digunakan untuk dijadikan induk berkisar antara 4-5 tahun. Penanganan telur. Telur ikan bandeng yang dibuahi berwarna transparan, mengapung pada salinitas lebih besar dari 30 ppt. Sedangkan yang tidak dibuahi akan tenggelam dan berwarna putih keruh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, saya ingin menjelaskan hasil pemijahan induk ikan bandeng kita yang ada di Balai Perikanan Air Payau Ujung Bate. Teman-teman sekalian bisa lihat ini telur yang ada di Balai Perikanan Air Payau Ujung Bate. Ini telur yang transparan melayang-layang, ini telur yang terbuai. Kalian yang warna putih kesusuan ini telur yang tidak terbuai. Alhamdulillah di Balai Perikanan Air Payau Ujung Bate udah mulai memproduksi benih ikan bandeng. Kita tingkatkan hasilnya. Mudah-mudahan kami minta doa untuk pembudidayaan khususnya ada di masyarakat Aceh. Mudah-mudahan kedepannya lebih kita intensifkan untuk produksi benih ikan bandeng yang ada di Balai Perikanan Air Payau Ujung Bate. Dan insya Allah kebutuhan benih ikan bandeng khususnya untuk wilayah Aceh mudah-mudahan bisa tercover dengan adanya budidaya atau pembenihan yang ada di Balai Perikanan Air Payau Ujung Bate. Selama inkubasi, telur harus dilengkapi aerasi yang cukup hingga telur pada tingkat embrio. Sesaat sebelum telur dipindahkan, aerasi dimatikan. Selanjutnya, telur yang mengapung dipindahkan secara hati-hati ke dalam bak pemeliharaan larva. Kepadatan telur yang ideal dalam bak penetasan antara 20-30 butir per liter.
Setelah telur dipanen, dilakukan desinfeksi telur menggunakan larutan iodin 10%. Hal ini untuk menghindari telur dari bakteri, penyakit, dan parasit. Pemeliharaan larva. Air media pemeliharaan larva yang bebas dari pencemaran bersuhu 27-31 derajat Celcius, salinitas 30 ppt, pH 8, dan oksigen terlarut 5 ppm disiapkan dan dilengkapi sistem aerasi serta batu pemberat dipasang dengan jarak antara 100 cm dengan aerasi lainnya. Larva umur 2 hari, kebutuhan makanannya masih dari cadangan kuning telur. Setelah hari kedua, diberikan pakan alami, yaitu Chlorella dan juga rotifer. Masa pemeliharaan berlangsung 20-25 hari saat larva sudah menjadi nener. Pemberian pakan. Menjelang umur 2-3 hari setelah menetas, larva sudah diberi rotifer sebagai makanan. Sedangkan air media diperkaya Chlorella sp sebagai makanan rotifer dan pengurai metabolit. Kepadatan rotifer pada awal pemberian 5-10 individu per mili dan meningkat sampai 15 hingga 20 individu per mili, mulai umur larva mencapai 10 hari. Potensi pengembangan budidaya masih dibayangi beberapa kendala yang disebabkan oleh penyakit yang menyerang ikan. Adanya interaksi antara inang atau induk jasad menyebabkan penyakit patogen dan lingkungan. Interaksi tersebut dapat menyebabkan stres pada ikan, sehingga mekanisme pertahanan diri yang dimiliki menjadi lemah. Dengan demikian, penyakit mudah menyerang. Penyakit yang sering timbul pada ikan bandeng adalah bakteri Streptococcus. Penyakit ini membahayakan dan merupakan hama. Penyakit dapat menghambat pertumbuhan ikan bandeng, menyebabkan kematian dan juga gagal panen. Penyakit ini dipicu dengan buruknya kualitas air, keruhnya air permukaan, serta bahan organik dari sisa kotoran ikan yang menjadi media perkembangan parasit dan bakteri. Penyakit yang sering muncul adalah fibro, sehingga menyebabkan ekor ikan bandeng rusak. Penanggulangan ini bisa dilakukan dengan pergantian air secara rutin. Halo sahabat Ujung Mate. Pada umumnya, penyakit ikan pada ikan bandeng itu terjadi di antara inang, patogen, dan lingkungan. Dari ketidakseimbangan ini akan muncul namanya penyakit. Yang dikatakan dengan inang itu ikan bandeng yang dipelihara, patogen itu organisme penyakit yang muncul, lingkungan itu bisa jadi dari tanah, air, dan udara. Mekanisme munculnya penyakit pada ikan bandeng munculnya itu dari penurunan kualitas air yang buruk, ikan yang stres, daya tahan ikan tubuh menurun, menyebabkan mudah ikan terserang penyakit. Semoga sahabat Ujung Mate tidak mengalami hal ini, dan semoga sahabat Ujung Mate sukses dalam berbudidaya. Terima kasih. Nah, Sobat Budidaya, sekian proses pembenihan ikan bandeng di Balai Perikanan Budidaya Air Payau Ujung Bate. Semoga informasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk Sobat Budidaya. Salam budidaya.